Shalom semuanya. Shalom. Pada pagi hari ini kita akan memulai ibadah kita mengambil kehadiran Tuhan. Namun sebelum itu kita mengambil sikap saat teduh dan menuntut di hadapan Tuhan. Kita akan menyanyikan lagu Bila Aku Kamu. Aku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Dari awal sampai depan berdiri. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Dan ku ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Untuk doa pembukaan diserahkan kepada Kita berdoa. Benar Tuhan, ini pengakuan kami, tidak ada kasih yang lebih besar bagi hidup kami selain kasih Tuhan. Untuk itu kami terus berterima kasih kepada-Mu Bapa karena kebaikan-Mu yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Terima kasih
kasih Tuhan, di weekend ini kami kembali datang, kami berdoa, berkumpul, dan sebentar kami akan menerima firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba. Berkati kami, agar kami terus dikuatkan oleh firman Tuhan. Hadirlah Bapa dalam ibadah kami dan berkenanlah tinggal bersama kami. Kami buka ibadah ini hanya dalam satu nama yang hidup, nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Kepada Tuhan Yesus kembali, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh saudara Erna. Namun sebelum itu kita akan bernyanyi seperti rusa yang halus. Seperti rusa yang haus
Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, Allah yang kami kenal dalam nama Kristus Yesus Tuhan kami. Kami datang dalam hadirat-Mu Tuhan pada saat ini. Kami telah menaikkan setiap pujian kami, kiranya setiap pujian yang kami naikkan berkenan kepada-Mu. Pada kesempatan ini Tuhan, kami ingin mendengarkan, merenungkan firman-Mu. Berkati setiap kami, bukan saja kami hanya ingin mendengar, tetapi kami ingin melakukannya dalam kehidupan. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu Tuhan. Berikan hamba-Mu kekuatan, hikmat yang daripada Engkau, agar firman yang disampaikan oleh hamba-Mu seturut dengan kehendak. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Inilah kami, berfirmanlah, kami siap mendengarkan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, pada pagi hari ini yang menjadi ayat renungan firman Tuhan kita terambil dari Yeremia pasal 18 ayat 1 sampai 6. Sekali lagi Yeremia pasal 18 ayat 1 sampai 6. Jika sudah mendapatkannya, katakan amin. Amin. Yeremia pasal 18 ayat 1 sampai 6, kita membacanya secara responsoria. Saya membaca ayat ke-1, Bapak Ibu Saudara membaca ayat kedua, sampai pada ayat ke-6 nanti kita baca secara bersama-sama setelah saya membaca judul perikop, pelajaran dari pekerjaan tukang periuk. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya, Pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu. Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk, dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku bunyinya, Masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel? Demikianlah firman Tuhan. Sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Sekali lagi kita bacakan secara bersama-sama ayat ke-6, 1, 2, 3. Masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel? Demikianlah firman Tuhan. Sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Bapak Ibu jemaat Tuhan, yang menjadi tema perenungan kita dalam firman Tuhan yang sudah kita baca pada pagi hari ini yaitu menjadi bejana bagi kemuliaan. Saudara-saudari, perlu kita ketahui yang menjadi judul perikop dari ayat ini yaitu pelajaran dari pekerjaan tukang periuk. Sebelum saya menyampaikan beberapa poin untuk kita, perlu kita ketahui dulu bahwa apa itu tukang. Menurut pendapat umum, tukang adalah orang yang memiliki kemampuan membuat atau mengerjakan sesuatu dengan alat dan bahan tertentu. Sedangkan periuk adalah alat untuk menanak nasi yang dibuat dari bahan tanah liat yang dibakar dengan suhu bakar rendah. Periuk juga disebut gerabak atau tembikar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, periuk ini adalah mungkin pada zaman kita sekarang kita tidak pernah melihat yang namanya periuk. Tapi pada zaman dahulu itu kalau di kampung kami juga begitu. Kalau orang zaman dulu itu memasak nasi atau memasak makanan itu mereka menggunakan periuk, karena pada zaman dahulu itu belum ada yang namanya periuk dari tanah liat, belum ada yang namanya periuk yang dari besi atau aluminium. Jadi itulah yang disebut dengan periuk. Lalu apakah tukang periuk? Tukang periuk adalah orang yang membuat alat untuk menanak nasi yang dibuat dari tanah liat
yang dibakar dengan suhu bakar rendah. Tukang periuk juga disebut pembuat gerabah atau pembuat tembikar dari bahan tanah liat. Jika gerabah yang dibuat dari bahan tanah liat dibakar dengan suhu bakar rendah, kemudian berfungsi untuk tempat air, biasanya disebut jun. Pembuatannya disebut penjunan, yakni orang yang membuat jun. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus, yang menjadi tema kita tadi adalah menjadi bejana bagi kemuliaan. Dari nats firman Tuhan yang sudah kita baca, bagaimana kita menjadi bejana kemuliaan Tuhan? Poin yang pertama yaitu dipilihnya. Tadi pada ayat yang ke-1 sampai ke-3 di situ tukang periuk mengambil tanah atau dia memilih tanah. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau katakan bahwa tanah yang diambil oleh tukang periuk ini bukan hanya sekedar tanah biasa. Di dunia ini ada 5 jenis tanah liat dan tidak semua bisa dijadikan sebagai periuk. Hanya tanah-tanah pilihan yang diambil, dipilih dan diproses. Saudara-saudara, tidak semua orang terpanggil. Banyak orang dari kecil belajar Alkitab, belajar firman Tuhan, memiliki kepandaian dari kecil, dan itu sampai sekarang mereka juga tidak tergolong sebagai orang-orang pilihan. Mereka tidak dipilih Tuhan. Mengapa? Karena kepandaian yang mereka miliki itu mungkin belum sesuai atau belum sesuai dengan apa yang menjadi profesi mereka sekarang sebagai seseorang yang dipilih oleh Tuhan. Tetapi saudara-saudari, kalau saudara-saudari berada di tempat ini, kalau saudara-saudari mendengarkan firman Tuhan pada saat ini, saudara harus terbuka menjadi orang pilihan. Saudara bersyukur berada di tempat ini karena Bapak Ibu Saudara adalah pilihan. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara berada di tempat ini itu karena saudara menjadi tanah yang istimewa di tangan tukang periuk. Mungkin saudara akan mengatakan, di sana masih banyak orang yang baik, di sana masih banyak orang yang lebih jujur. Tetapi masalah pilihan bukanlah baik atau tidak, bukan karena kita lebih istimewa dari orang lain, bukan karena kita lebih memiliki keunggulan dari orang lain, tetapi masalah pilihan itu adalah hak Tuhan. Perumpamaannya seperti ketika saudara melihat beberapa lukisan yang dipajang di toko lukisan. Lalu saudara ketika melihat beberapa lukisan, saudara pasti bisa menentukan lukisan mana yang Anda pilih, yang lebih menarik menurut saudara. Dan itu adalah hak saudara. Begitu juga dengan Tuhan. Tuhan tidak memilih karena pertimbangan-pertimbangan. Tuhan memilih, ya memilih karena pilihan Allah adalah yang terbaik. Allah memilih sesuatu, atau Allah memilih seseorang karena Allah memiliki rencana di balik semuanya itu. Dan Allah memiliki rencana yang terbaik bagi seseorang ketika Dia memilih seseorang itu untuk bisa dipakainya menjadi hambanya. Bapak Ibu Saudara, bersyukurlah karena Tuhan memilih saudara. Bukan karena saudara lebih hebat dari orang lain, tetapi karena itu adalah pilihan Tuhan. Mari kita baca dari 1 Petrus pasal 1 ayat 2. 1 Petrus pasal 1 ayat 2a. Saya bacakan untuk kita. Di sana dikatakan bahwa yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita dan yang dikuduskan oleh Allah. Kalau saudara dipilih, gunakanlah hidupmu untuk hal-hal yang sesuai dengan rencananya. Lalu ketika Allah memilih kita, Allah tidak asal memilih, tetapi Allah memiliki tujuan. Mari kita membaca ayat keempat. Saya bacakan untuk kita. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk ini mengerjakan kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik di pemandangannya. Bapak Ibu Saudara, bangsa Israel memberontak, tetapi Allah tidak pernah membuangnya. Allah tidak membuat
memisahkan mereka. Tetapi apa yang dilakukan Allah, yaitu Allah memanggilnya kembali, lalu dibentuknya kembali. Kalau saudara-saudari dipanggil, saudara gagal, menderita, punya masalah, tetapi kalau saudara dipilih, dibentuk lagi, dibentuk dan diproses oleh Tuhan. Yang bisa kita ambil dari poin pertama ini adalah dari pembacaan firman Tuhan ini, yaitu seperti tanah liat di tangan tukang periuk, begitu juga kita di tangan Tuhan. Begitu Tuhan memilih kita, Dia tidak sembarang memilih kita, tetapi Dia memilih kita karena Allah memiliki tujuan dan maksud yang baik di balik semua. Poin yang kedua yaitu di prosesnya. Saudara-saudari, kita tahu bahwa ketika kita dipanggil di tempat ini, ada itu satu angkatan dipanggil banyak, tetapi lama-kelamaan ada yang keluar karena tidak tahan oleh proses. Di poin yang kedua di sini dikatakan bahwa bagaimana kita menjadi bejana kemuliaan untuk Tuhan. Yang poin yang kedua saya katakan tadi itu di prosesnya. Jadi kita jangan merasa bahwa kenapa Allah memberikan saya masalah, kenapa Allah memberikan saya begitu banyak cobaan. Karena sebenarnya itu adalah proses dari Tuhan. Tuhan tidak ingin bahwa hambanya yang dipilihnya itu memiliki mental yang lemah, memiliki jiwa yang kurang, yang tidak kuat. Tetapi Tuhan ingin memilih hambanya itu yang memiliki jiwa yang hebat, berintegritas. Makanya dikatakan pada poin kedua yaitu Allah memprosesnya. Mari kita baca dari Yesaya 41 ayat 25. Yesaya pasal 41 ayat 25, salah satu orang membacakannya untuk kita. Yesaya 41 ayat 25. Aku telah menggerakkan seorang dari utara dan ia telah datang. Dari sebelah matahari terbit, aku telah memanggil dia dengan namanya, seperti tukang periuk menginjak-injak tanah liat. Demikian dia akan menginjak-injak penguasa-penguasa seperti lumpur. Bapak Ibu Saudara, dari pembacaan ayat ini kita tahu bahwa ternyata tanah yang dipilih Allah itu, Allah tidak membiarkannya begitu saja. Tetapi tanah yang dipilih oleh Tuhan atau orang yang dipilih oleh Tuhan, Tuhan ambil, diinjak-injak, dilumatkan. Kalau ada batu kerikil dikeluarkan. Begitu juga dengan hidup kita. Tuhan memproses hidup kita. Kalau ada yang salah, ya Tuhan keluarkan. Kalau ada yang berbuat salah, ya Tuhan keluarkan. Begitu dengan hidup kita. Karena firman Tuhan di ayat Alkitab lain juga berkata bahwa pokok anggur yang tidak berbuah dipotong, tetapi yang berbuah dibersihkan. Begitu juga dengan kita. Ketika Tuhan memilih kita, ketika Tuhan memproses kita, Dia memilih, Dia melihat mana yang layak untuk saya pakai dan mana yang tidak layak untuk saya pakai. Dan dikatakan dalam firman Tuhan yang kita baca bahwa ketika tanah liat yang dibuat oleh tukang periuk itu tidak sesuai dengan rencananya, maka ia membuatnya menjadi bentuk yang lain. Begitu dengan Tuhan. Ketika dia membuang kita atau ada teman kita yang dikeluarkan dari STT ini karena berbuat salah, karena diskorsing, Tuhan juga punya tujuan lain untuk hidup mereka. Mungkin Tuhan ingin memakai mereka untuk hal yang lebih istimewa di balik semuanya itu. Untuk hal lain selain menjadi hamba Tuhan, yaitu guru bab atau menjadi pendeta di tempat. Saya tidak bermaksud menghakimi saudara. Mungkin saudara berkata, oh berarti saya diinjak-injak, saya mempunyai banyak masalah, perekonomian keluarga saya semakin hancur. Itu karena Tuhan yang melakukan. Bukan begitu saudara. Tetapi saya mau katakan, asal itu yang menginjak adalah Tuhan. Asalkan Tuhan yang memberikan masalah dan
dan cobaan, mau seberat apapun itu, kalau datangnya dari Tuhan tidak apa-apa. Karena dikatakan bahwa menderita di bawah tangan Tuhan jauh lebih baik dibandingkan bahagia di tangan iblis. Amin. Saudara-saudari, kalau melihat periuk di dunia ini tidak ada yang sama. Tuhan membentuk kita satu demi satu berbeda-beda. Proses saudara dengan proses orang lain juga berbeda-beda. Mungkin proses saya dengan prosesnya Kak Lince berbeda. Proses orang tua kita dengan anak-anaknya juga berbeda. Dan itu adalah cara Tuhan memproses kita. Lalu bagaimana Tuhan memproses kita di tempat ini? Kita bisa baca lagi di Yesaya pasal 30 ayat 14. Salah satu orang membacakannya. Yesaya pasal 30 ayat 14. Yesaya 30 ayat 14. Seperti kehancuran tempayan tukang periuk yang diremukkan dengan tidak kenal sayap, sehingga di antara remukannya tiada terdapat satu keping pun yang dapat dipakai untuk mengambil api dari dalam tungku atau mencedok air dari dalam bak. Begitu juga dengan proses kita dari Tuhan, saudara. Kadang-kala diremukkan tanpa kenal sayap. Bila tidak sesuai, bila tidak sesuai dengan yang diinginkan Tuhan, maka diremukkan lagi, diproses lebih baik lagi. Begitu juga dengan Tuhan dalam kehidupan kita. Semakin kita mengeraskan hati, semakin kita memberontak terlalu lama, semakin kita memberontak, semakin kita menjauh dari Tuhan dan tidak mengikuti proses itu, maka Tuhan juga semakin lama memproses kita. Tetapi semakin kita lemah lembut, semakin kita nurut pada prosesan Tuhan itu, maka Tuhan memberi kita proses yang semakin cepat. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, jangan bilang kalau kita masuk sekolah tinggi di sini karena kita ingin menjadi dosen. Saya datang di KSM ini karena saya ingin menjadi dosen. Saya datang di KSM ini karena saya ingin menjadi gembala. Saya tahu ada yang mengatakan saya datang di KSM itu karena saya ingin menjadi guru. Tetapi apa itu kita ingin menjadi hamba Tuhan? Lah, menjadi dosen juga hamba Tuhan. Mungkin begitu kata kita dalam hati kita. Tetapi kalau mau jadi dosen, ya harga dirinya sudah tentu harga diri dosen. Ketika dia diproses, dia tahan. Jika harga dirinya adalah